Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hidup yang takut akan Tuhan adalah ketika kita mau melakukan apa yang tertulis di dalam kitab suci, yaitu di dalam Alkitab. Karena Tuhan berfirman kepada kita melalui firman-Nya yang tertulis di dalam Alkitab. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Membaca kitab suci atau mendengarkan pembacaan kitab suci merupakan hal yang Tuhan pakai sejak Perjanjian Lama. Raja haruslah diperlengkapi dengan kitab suci, yaitu Perjanjian Lama, agar ia takut akan Tuhan. Demikian juga dengan rakyat bangsa Israel. Mereka harus mendengarkan pembacaan kitab suci, atau pada waktu itu ada Perjanjian Lama yang mereka sebut dengan Tanak. Apakah Tuhan tidak bisa berbicara langsung kepada setiap orang dari pribadi-pribadi orang Israel? Saya percaya bisa saja. Namun Tuhan kita memilih tidak dengan cara itu. Dia tidak berbicara langsung per pribadi, namun dia berbicara melalui orang pilihannya. Dan kemudian firman-Nya itu diperintahkan untuk dituliskan agar dibacakan bagi umat Tuhan. Saudara, bagaimana dengan hari ini kita sebagai orang percaya? Saudara, berapa banyak orang Kristen masih menantikan Tuhan berbicara secara pribadi kepadanya? Dan itu mengindikasikan ada perasaan tidak cukup hanya dengan Alkitab yang diinspirasikan oleh Roh Kudus. Saudara, gereja mula-mula pun menerima firman Tuhan melalui tulisan para rasul yang diedarkan untuk dibacakan di dalam jemaat-jemaat Tuhan. Dan hal itu menjadi patokan iman bagi gereja Tuhan. Saudara, mari kita membaca Ulangan pasal 31 ayat 9 sampai 13. Setelah hukum Taurat itu dituliskan Musa, maka diberikannya kepada imam-imam Bani Lewi yang mengangkut tabut perjanjian Tuhan, dan kepada segala tua-tua Israel. Dan Musa memerintahkan kepada mereka demikian: pada akhir 7 tahun, pada waktu yang telah ditetapkan dalam tahun penghapusan hutang, yakni hari raya Pondok Daun, apabila seluruh orang Israel datang menghadap hadirat Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya, maka haruslah engkau membacakan hukum Taurat ini di depan seluruh orang Israel. Seluruh bangsa itu berkumpul, laki-laki, perempuan, dan anak-anak, dan orang asing yang diam di dalam tempatmu, supaya mereka mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu, dan mereka melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Dan supaya anak-anak mereka yang tidak mengetahuinya dapat mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu, selama kamu hidup di tanah, kemana kamu pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Musa diperintahkan Tuhan untuk menuliskan hukum Taurat, yaitu firman Allah, dan diberikan kepada orang Lewi agar mereka membacakan bagi umat Tuhan saat umat Tuhan berkumpul. Dalam teks yang kita baca, yaitu pada saat Pondok Daun. Ternyata Tuhan berbicara terbatas dan tidak langsung kepada orang Lewi, melainkan melalui Musa. Dan Musa diperintahkan menuliskannya, dan orang Lewi bertugas untuk membacakan apa yang telah ditulis oleh Musa. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, firman Tuhan dituliskan, yakni di dalam Alkitab, agar kita ini membacanya dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari, dan dengan demikian kita ini belajar takut akan Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata demikian: setelah hukum Taurat itu dituliskan Musa, maka diberikannya kepada imam-imam Bani Lewi yang mengangkut tabut perjanjian Tuhan, dan kepada segala tua-tua Israel. Ayat 12 dan 13, seluruh bangsa itu berkumpul, laki-laki, perempuan, dan anak-anak, dan orang asing yang diam di dalam tempatmu, supaya mereka mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu,
dan mereka melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini, dan supaya anak-anak mereka yang tidak mengetahuinya dapat mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu selama kamu hidup di tanah kemana kamu pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Saudara, firman Tuhan hari ini sangat berharga bagi kita sebagai orang percaya. Karena dari firman Tuhan ini, kita mendapatkan bahwa Tuhan tidak berbicara langsung secara pribadi kepada pribadi-pribadi orang Israel. Dan Tuhan juga memerintahkan Musa untuk menuliskan firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa. Dan Tuhan memerintahkan supaya Musa memerintahkan orang Lewi membacakannya bagi umat Tuhan, agar umat Tuhan itu jadi takut akan Tuhan. Saudara, hal ini memberitahukan kepada kita bahwa cara Tuhan berbicara kepada umat Tuhan adalah Tuhan memakai orang tertentu. Pada saat itu adalah Musa. Bukan saja Tuhan memakai orang tertentu yang Dia pilih, tetapi Tuhan juga memerintahkan orang tersebut menuliskan. Sehingga tulisan itu bisa dibaca dan dibacakan. Sehingga umat Tuhan pada zaman itu tidak lagi menanti-nantikan Tuhan berbicara langsung kepada mereka. Mereka tahu cara Tuhan bagaimana berbicara kepada mereka, yaitu melalui tulisan yang telah ditulis dan dibacakan kepada mereka. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana dengan orang Kristen hari ini? Saudara, berapa banyak orang Kristen hari ini lebih cenderung mau mendengar suara Tuhan langsung. Tuhan berbicara langsung kepadanya tanpa Alkitab. Saudara, pertanyaannya adalah, apakah Tuhan memang memakai cara tersebut ketika Dia menyampaikan firman-Nya? Secara langsung Dia berbicara per pribadi. Namun saudara, ketika kita membaca Alkitab, kita diberitahu oleh Tuhan bahwa Tuhan berbicara kepada kita melalui Alkitab, bukan secara pribadi demi pribadi. Saudara, ketika kita membaca, merenungkan Alkitab, saudara, disitulah Tuhan berkata bahwa kita belajar takut akan Tuhan. Kita melakukan firman-Nya. Kita diberikan kehidupan, diberikan bekal, diberikan pimpinan, tuntunan melalui firman Tuhan yang tertulis. Saudara, oleh karena itu saudara, marilah kita menjadi orang-orang percaya yang mengerti bagaimana cara Tuhan berbicara kepada kita, supaya kita tidak tertipu oleh zaman ini, tetapi kita kembali kepada kitab suci. Saudara, jikalau Alkitab tidak cukup untuk Allah berbicara kepada kita, maka saudara, Alkitab tidak bisa menjadi kebenaran firman Allah bagi kita. Karena ada banyak hal yang lain yang Allah berbicara langsung kepada per pribadi. Tetapi saudara, Tuhan tidak memakai cara per pribadi, memberitahukan kepada kita bahwa Alkitab itu cukup karena Tuhan yang memimpin orang-orangnya yang Dia pilih untuk menuliskannya, agar kita mengenal Tuhan dan mengenal isi hatinya. Saudara, mari kita mencintai Alkitab. Kita lebih cenderung untuk terus membaca dan merenungkannya, agar kita tidak menjadi salah di dalam mengenal Tuhan dalam hidup kita. Saudara, firman Tuhan dituliskan agar kita membacanya dan melakukan dalam hidup kita sehari-hari. Dengan demikian kita belajar untuk takut akan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu hari ini menolong kami mengerti bagaimana cara Tuhan berbicara kepada kami, sehingga kami tidak belajar dari tempat-tempat lain, tetapi kami belajar dari firman-Mu sendiri yang berbicara kepada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.